Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pernahkah kalian menikmati puding? Lezat bukan? Selain rasanya enak, puding juga berserat tinggi. Makanan tersebut terbuat dari ganggang laut atau lebih dikenal dengan sebutan rumput laut. Apakah ganggang tersebut termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan? Karena beberapa alasan, ganggang tersebut tidak dimasukkan ke dalam golongan tumbuhan, meskipun bentuknya mirip tumbuhan. Ganggang dimasukkan ke dalam kingdom Protista. Pada bab ini, kita akan membahas tentang Protista, yaitu organisme yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Ciri-ciri protista yang pertama adalah selnya berupa sel eukariotik, artinya selnya memiliki membran inti. Yang kedua, pada umumnya uniseluler, ada juga yang hidup berkoloni dan multiseluler. Yang ketiga, ada yang hidup sebagai autotrof dan ada juga yang hidup sebagai heterotrof. Yang fotoautotrof karena memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis, sedangkan yang heterotrof dengan cara menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya. Ciri yang keempat adalah ada yang hidup bebas dan ada juga yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Protista terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur. Protista mirip hewan terbagi menjadi 4 filum. Yang pertama adalah Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Protista mirip tumbuhan terbagi menjadi filum Eglenophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Protista mirip jamur terbagi menjadi filum Myxomycota, filum Oomycota, dan Acrasiomycota. Protista mirip hewan diklasifikasikan berdasarkan macam-macam alat geraknya, terbagi menjadi 4 filum. Yang pertama adalah Rhizopoda. Alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia, bersel satu, ada yang hidup bebas, contohnya Amoeba proteus, ada yang merugikan karena sebagai parasit, contohnya Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri, dan yang menguntungkan, contohnya Entamoeba coli, berperan dalam proses pembusukan, Foraminifera sebagai petunjuk minyak bumi, Radiolaria sebagai bahan campuran alat gosok, reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner. Flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel. Bersel satu, ada yang hidup bebas, ada juga yang hidup parasit pada manusia. Contohnya Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur, reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner. Berikutnya adalah Ciliata. Alat geraknya berupa rambut getar atau cilia, ada yang hidup bebas di air tawar, contohnya Paramecium caudatum, ada yang hidup sebagai parasit pada manusia, contohnya Balantidium coli atau penyebab penyakit diare, reproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan pembelahan biner, sedangkan secara seksualnya dengan konjugasi. Sporozoa tidak memiliki alat gerak, hidup sebagai parasit pada tubuh manusia karena menjadi penyebab penyakit malaria, contohnya spesies dari Plasmodium. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, sedangkan reproduksi secara seksual dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Struktur tubuh amoeba. Amoeba memiliki kaki semu yang disebut dengan pseudopodia. Kaki semu ini adalah berupa tonjolan-tonjolan dari sitoplasmanya. Sitoplasma dilindungi oleh membran sel. Terdapat vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Terdapat nukleus. Macam-macam Rhizopoda, contohnya Foraminifera. Fosilnya sebagai petunjuk adanya minyak bumi.
Amoeba proteus yang hidup bebas, Arcella hidup bebas di air tawar, Radiolaria dimanfaatkan sebagai bahan alat gosok. Ini adalah amoeba yang sedang memangsa makanannya. Ini adalah amoeba yang sedang dalam proses pembelahan diri. Macam-macam flagellata, contohnya Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur, Leishmania donovani, penyebab penyakit Kala-Azar, Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit keputihan pada wanita, Giardia lamblia, penyebab penyakit diare yang hebat. Struktur tubuh dari Trypanosoma brucei, alat geraknya berupa flagel. Di dalamnya ini ada sitoplasma, nukleus, dan dilindungi oleh membran sel. Struktur tubuh dari Paramecium caudatum. Alat geraknya berupa silia atau rambut getar pada seluruh permukaan tubuhnya. Ada mikronukleus dan makronukleus. Ada vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Di dalamnya terdapat sitoplasma. Macam-macam siliata, contohnya Balantidium coli, penyebab penyakit diare balantidiasis, Paramecium caudatum, hidup bebas di air tawar sebagai pemangsa bakteri, Didinium, hidup bebas di air tawar sebagai pemangsa dari Paramecium, Vorticella, bentuknya seperti trompet. Ini adalah pembelahan diri dari Paramecium caudatum. Siklus hidup dari Plasmodium. Plasmodium ini adalah sebagai penyebab penyakit malaria dengan perantara nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid dari Plasmodium menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid di dalam jaringan darah manusia. Melalui aliran darah, sporozoid masuk ke dalam jaringan hati. Sporozoid akan bereproduksi secara aseksual atau pembelahan biner berkali-kali dan tumbuh menjadi merozoid. Merozoid menggunakan kompleks apek atau ujung sel untuk menembus sel darah merah atau eritrosit penderita. Merozoid tumbuh dan bereproduksi secara aseksual, pembelahan biner, secara berulang-ulang sehingga terdapat banyak merozoid baru. Merozoid baru ini disebut juga dengan tropozoid. Tropozoid akan keluar setelah memecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang. Akibatnya, penderita mengalami demam dan menggigil secara periodik. Di dalam jaringan darah, beberapa merozoid membelah dan membentuk gametosit jantan atau yang disebut dengan mikrogametosit dan gametosit betina yang disebut dengan makrogametosit. Jika nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit akan berpindah dan masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit akan tumbuh menjadi mikrogamet, sedangkan makrogametosit akan tumbuh menjadi makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet mengalami fertilisasi sehingga terbentuklah zigot yang disebut dengan ookinet. Peristiwa ini merupakan reproduksi secara seksual. Ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk membentuk ookista yang berdinding tebal. Di dalam ookista berkembang ribuan sporozoid.
Kemudian sporozoid akan keluar dari dinding usus dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sama saat nyamuk menginfeksi orang sehat lainnya. Protista mirip tumbuhan, terbagi menjadi beberapa filum. Yang pertama adalah Eglenophyta. Contohnya Eglena viridis. Uniseluler, memiliki bintik mata merah, berflagel dan berklorofil, bersifat fotoautotrof. Chrysophyta atau ganggang keemasan, memiliki pigmen xanthofil, klorofil A, klorofil B, fukosantin, bersifat uniseluler atau juga ada yang multiseluler. Hidupnya soliter dan ada juga yang berkoloni, contohnya Vaucheria. Pyrophyta atau ganggang api, ganggang uniseluler yang membuat air laut nampak bercahaya pada malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor, memiliki flagel dan pigmen berupa klorofil A, klorofil C, vicobilin, dinosantin, dan xanthofil. Chlorophyta atau ganggang hijau, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ada yang hidup soliter dan ada yang hidup berkoloni. Pigmen dominannya berupa klorofil A dan klorofil B. Phaeophyta atau ganggang coklat, pigmen dominannya berupa fukosantin atau coklat. Ganggang ini multiseluler berbentuk benang halus. Rhodophyta atau ganggang merah, ganggangnya berwarna merah karena pigmen dominannya adalah vicobilin dan vicoerythrin. Umumnya multiseluler, berbentuk benang atau lembaran, reproduksinya secara aseksual dan seksual. Contoh-contoh Chrysophyta, contohnya Navicula, Bulata, Sinura, dan Vaucheria. Contoh-contoh Pyrophyta atau ganggang api, Karenia brevis, Pfisteria, Lingulodinium polyedrum, Gambierdicus toxicus. Contoh-contoh Chlorophyta, Chlamydomonas nivalis, Chlorella, Volvox, Spirogyra, dan Ulva. Contoh-contoh Phaeophyta atau ganggang coklat, contohnya adalah Sargassum, Laminaria digitalis, dan Turbinaria. Contoh-contoh Rhodophyta, Palmaria palmata, Echema spinosum, dan Gelidium robustum. Sedangkan Protista mirip jamur, terbagi menjadi 3 filum, yaitu jamur lendir plasmodial atau yang disebut dengan Myxomycota. Jamur lendir ini tidak bersekat, bersifat heterotrof, fagosit, memiliki fase makan berbentuk amoeboid seperti amoeba yang disebut dengan plasmodium. Contohnya Pisarum, Didinium, Fuligoseptica. Jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Jamur lendir ini bersekat, reproduksi secara aseksual dengan membentuk tubuh buah dan cara seksual dengan singgami sel amoeboid. Contohnya Dictyostenium, Discoideum, Koinonia, dan Axitostelium. Jamur air atau Oomycota, jamur uniseluler atau juga ada yang multiseluler, bersifat heterotrof sebagai saproba dan parasit, reproduksi dengan cara aseksual dan seksual.
contohnya Saprolegnia, parasit pada tubuh ikan, Phytophthora, parasit pada tanaman tomat dan kentang. Peranan protista yang menguntungkan, contohnya protista mirip hewan atau Rhizopoda. Contoh foraminifera, fosilnya untuk penanda umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Radiolaria, endapan cangkangnya digunakan sebagai bahan penggosok dan bahan peledak. Yang kedua, protista mirip tumbuhan dari kelompok Chrysophyta atau alga keemasan, contohnya alga diatom, fosil tanah Diatomees, untuk bahan pasta gigi, bahan penggosok, medium penyaring, campuran semen, isolasi, dan penyerap nitrogliserin pada bahan peledak. Chlorophyta, contohnya chlorella, sebagai protein sel tunggal, diproduksi untuk suplemen dan kosmetik. Ulva, dimanfaatkan sebagai sayuran. Kelompok dari Phaeophyta atau alga coklat, contohnya Macrocystis, Laminaria, Fucus. Peranannya penghasil asam alginat untuk bahan pengental makanan seperti es krim, sirup, permen, coklat, pengental produk kosmetik, hand body, pasta gigi, pengental produk industri, contohnya plastik, tekstil, dan lem. Macrocystis berperan pembentuk hutan kelp. Laminaria digitalis berperan penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Kelompok dari Rhodophyta, contohnya Palmaria palmata, diolah menjadi sup, salad, pizza, nori, banyak mengandung mineral, Fe, F, I, K, vitamin B6, B12, dan albumin. Gelidium robustum dan Echema spinosum sebagai bahan agar-agar, jeli, es krim, dan campuran kue kering diolah menjadi makanan dan minuman. Peranan protista yang merugikan diantaranya adalah berasal dari golongan protista mirip hewan seperti Ciliata, contohnya Balantidium coli, merupakan parasit di usus besar, menyebabkan diare balantidiasis pada hewan ternak dan manusia. Pada kelompok Rhizopoda, contohnya Entamuba gigivalis, menyebabkan kerusakan gigi dan gusi, Entamuba histolytica, menyebabkan penyakit disentri, Entamuba coli, hidup di usus besar, kadang-kadang menyebabkan diare. Flagellata atau Mastigophora, contohnya Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur dengan perantaranya lalat teste. Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit cagas. Trypanosoma evansi, penyebab penyakit surah pada hewan ternak. Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit keputihan pada wanita. Leishmania donovani, penyebab penyakit Kala-Azar pada manusia. Giardia lamblia, penyebab diare dan kejang usus. Kelompok dari sporozoa, contohnya Plasmodium falciparum, penyebab penyakit malaria tropicana. Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana. Plasmodium ovale, penyebab penyakit malaria dengan gejala mirip malaria tertiana. Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria quartana. Toxoplasma gondii, yaitu penyebab toxoplasmosis yang membahayakan ibu hamil. Protista mirip tumbuhan atau alga, contohnya dari kelompok Pyrrhophyta atau alga api. Contohnya, Pfisteria menghasilkan racun saraf yang menyebabkan kerusakan otak pada orang yang mengkonsumsi hewan laut yang terakumulasi racun. Protista mirip jamur dari kelompok jamur air atau Oomycota, contohnya Saprolegina, parasit pada ikan, menyebabkan kematian ikan air tawar. Phytophthora, penyebab penyakit lead blight yang menyerang tanaman kentang, tomat, kelapa, dan kedelai. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.